Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Jumadi Mebe Parendang Unkom. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tugas akhir modul 4 profesional manajemen dan keamanan jaringan. Yang pertama adalah desain sistem jaringan yang ada di sekolah, kemudian desain sistem jaringan dan sistem security atau firewall yang ideal untuk sekolah dan implementasinya nanti. Yang pertama seperti ini gambaran sistem yang ada di sekolah menggunakan dua WAN, speedy 1 dan speedy 2, masing-masing menggunakan 1 megabit per second. Kalau speedy 1 diperuntukkan untuk ruang TU, kurikulum, dan kepala sekolah. Kemudian ruang 2 digunakan untuk lab komputer 1, lab komputer 2, 3 dan 4. Nanti DHCP IP-nya menggunakan DHCP, jadi mendapatkan IP secara otomatis. Di sini belum ada kontrol keamanan yang cukup bagus ya, masih low saja. Kemudian yang kedua, desain yang ideal itu adalah seperti ini. Di speedy 1 dan speedy 2 itu masuk ke mikrotik sebagai pengontrolnya. Nanti di mikrotik akan membuat aturan atau load balancing, di mana load balancing ini untuk mendistribusikan beban traffic pada 2 atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar traffic dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Nanti di sini kita pakai load balancing ya. Kemudian di sini juga akan diterapkan adalah manajemen bandwidth untuk supaya tidak berebut bandwidthnya masing-masing ya pengguna. Nah di ETH3 itu dikhususkan untuk ruang guru, ruang TU, ruang kurikulum, dan ruang kepala sekolah. Nih menggunakan network yang berbeda. Kemudian di ETH4 itu dikhususkan untuk server, itu web server, FTP server, dan sebagainya. Kebutuhannya untuk menampilkan nilai untuk pembelajaran supaya anak tidak terlalu berat mengaksesnya. Kalau di internet kan terlalu berat itu, makanya dibuat di lokal. Di ruang guru sendiri yang selama ini internetnya atau sinyalnya lemah, ditambahkan access point. Kemudian di ruang lab komputer 1, lab komputer 2 sampai lab komputer 4 itu menggunakan network yang berbeda-beda untuk menghindari terjadinya virus yang menyebar cepat. Kemudian di ETH10 kita buat hotspot, digunakan untuk semua masyarakat SMP 1, untuk siswa, guru, TU, dan tamu dan sebagainya ya. Nah bandwidthnya nanti kita upayakan untuk memaksimalkan menggunakan sample key nanti. Nah untuk memaksimalkan ini nanti kita membutuhkan sebuah router mikrotik, salah satunya router board seri CRS 326 24G2S ya. Kemudian antena Omni DB. Ini kira-kira yang akan saya coba jalankan nanti: load balancing, role firewall, service, manajemen bandwidth, dan DNS attack. Untuk prakteknya dan implementasinya kita coba di mikrotik OS nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk implementasi atau ilustrasi sistem jaringan yang ideal yang sudah dibuat di desain tadi, bisa menggunakan mikrotik seperti ini, langsung connect menggunakan MAC address. Nah di sini interface-nya ya, interface speedy 1, speedy 2 untuk WAN 1, WAN 2, kemudian Ether 3 itu untuk TU, Ether 4 untuk web server, 5 untuk labcom, dan hotspotnya nanti menggunakan WLAN 1. Kemudian IP address seperti ini yang sudah dirancang sesuai dengan desain sebelumnya ya. Ini Ether 1 speedy menggunakan network 192.168.33 dan speedy 2 34, Ether 3 192.168.1 ya, dan Ether 4 sampai dengan WLAN 192.168.21. Nah ini untuk settingan IP addressnya. Kemudian ke load balancingnya tadi, di sini bisa dilihat di IP firewall, settingannya IP firewall. Kemudian di mangle ini untuk menandai paket-paket yang masuk melalui jalur gateway berapa, gateway 1, gateway 2 ya.
kemudian nanti di NAT ini menggunakan interface speedy 1 speedy 2, kemudian nanti di IP rootnya seperti ini, IP rootnya ini speedy 1 speedy 2, nanti dia menggunakan teknologi atau menggunakan cek gateway ping untuk mengecek apakah sudah putus atau belum ya internetnya. Nah, itu sebagai gateway-nya. Seandainya saja dicabut ininya, misalnya dicabut untuk membuktikan, misalnya dicabut ether 2 nya dicabut misalnya, itu di sini ada tanda miring, berarti tidak terkoneksi, tapi sistem jaringan masih bisa connect ya, internetnya masih connect seperti ini, connect. Nah, kemudian lagi di selanjutnya adalah firewallnya. Firewall itu di sini membatasi hak akses ke situs tertentu. Di sini ada filternya ya. Nah, misalnya saja di sini di WLAN atau hotspotnya tadi, siswa tidak diperbolehkan mengakses internet pada jam sekolah atau jam-jam tertentu seperti ini. Di ekstranya itu dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang itu tidak diizinkan untuk mengakses internet, kecuali sudah ada perjanjian atau ada ruangan-ruangan tertentu yang memang membutuhkan internet. Setelah jam ini bebas menggunakan internetnya. Kemudian di firewall juga kita membuat aturan tidak diperkenankan mengakses game seperti Mobile Legend. Di sini Mobile Legend ini menggunakan port 30.000 sampai dengan 9.001 ya. Untuk portnya untuk ini nanti ditandai di address listnya, menandai paket atau address. Kemudian nanti di bloknya di sini Mobile Legendnya diblokir, di drop paketnya, nanti yang masuk yang dari Mobile Legend akan diblok sehingga tidak bisa mengakses atau menjalankan Mobile Legend. Begitu juga dengan game-game yang PUBG ya, di banyak game-game PUBG yang lainnya bisa diblokir semua. Nah, kemudian juga aturannya tidak diperbolehkan mengakses situs-situs yang menguras bandwidth seperti situs YouTube. Ini tidak diizinkan mengakses situs YouTube, tidak diizinkan mengakses situs Facebook. Nah, nanti kita coba lihat ya di sini situs YouTube-nya sudah jalan apa belum, sudah terlimit atau sudah terblokir apa belum. Kemudian Facebook-nya juga kita lihat facebook.com ya, ini sudah terlimit ya, sudah tidak bisa diakses. Nah, kalau mau membuka aksesnya gampang saja, tinggal dibuka atau di disable. Misalnya di sini saya disable untuk Facebooknya ya, Facebook di disable, nanti di sini bisa terbuka Facebooknya. Itu sudah kelihatan, sudah terbuka Facebook ini bisa. Jadi untuk anak-anak tidak diizinkan mengakses Facebook pada jam pelajaran supaya fokus belajarnya. Aturan-aturan ini bisa juga ditambahkan nanti diatur atau di Facebook atau selain Facebook ya, bisa ditambahkan situs-situs tertentu menggunakan address list layer 7 dan RAW. Untuk PUBG-nya diblokir di RAW ya, PUBG. Kemudian ada service-service yang ditutup seperti sini, IP service, ini FTP, SSH, Telnet itu ditutup supaya tidak terlalu banyak gerbang atau port yang dibuka, mengurangi dan meminimalkan rentan keamanan jaringan. Kemudian manajemen bandwidth juga dibatasi. Di sini di manajemen bandwidth ya dibatasi, misalnya saja untuk yang hotspot ini, yang hotspot adalah ini kita batasi, misalnya dia mengakses 5 untuk yang download 512 dan upload
384. Jadi networknya semua user yang menggunakan jaringan ini, network ini, semuanya mendapat nilai 512. Nanti tinggal baku atur saja berapa yang dapat, siapa yang banyak menggunakan atau yang banyak mengakses atau banyak mendownload, maka itulah yang banyak menggunakan internetnya nanti. Jadi dia walaupun orang 10, orang 12 tetap menggunakan internet paling banyak 512 kilobyte. Ini kita coba ya. Sini mengakses coba kita akses suatu, misalnya saja situs tertentu, misalnya situs detik.com. Nanti di situ lihat berapa, belum kelihatan merahnya, nanti kelihatan merah. Oke. Atau situs YouTube-nya kita bisa, ini kelihatan sudah ya limitnya, melebihi, kalau sudah merah melebihi ya, lebih dari itu. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah DNS statik. Di sini saya menggunakan DNS statik untuk mengakses web server lokal. Di sini misalnya menggunakan FYZ ini, YZ, atau bisa menggunakan nama yang lain ya. Ini IP web servernya, IP lokalnya ini bisa diganti juga web servernya. Seperti ini kita coba akses web servernya dengan nama web smp1.com. Oke, kita buka banda, kita lihat web smp1.com. Salah, bukan .com, FYZ ya. Tadi sudah diganti FYZ. Gitu. Kalau sebelumnya kan tampilan seperti ini. Nah, tampilannya ini juga tampilannya kayak gini ya. Ini sudah bisa diakses examnya atau web servernya. Ini folder webnya bisa diakses ya. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.